dengan laptopnya gitu. Oke deh, ya. Ya Bapak, silakan Pak. Sama Oke, Pak. makasih. Ya, terima kasih. Rahayu, Sampurasun untuk semua. Ya pertama-tama saya memperkenalkan diri, nama saya Agus Susmana. Saya ketua dari organisasi budidaya yang berkedudukan di Bandung, Kota Bandung. Dan di nasional saya menjadi ketua Dewan Musyawarah Pusat Majelis Luhur Indonesia MLKI. Nah, sesuai dengan apa yang diminta terkait dengan topik bahasan dan bela negara kemerdekaan RI dan penguatan kebangsaan. Nah, tentunya sebelum menyangkut atau membahas ke masalah itu, perlu terlebih dahulu dipahami terkait dengan eksistensi penghayatnya gitu ya. Karena banyak juga yang punya anggapan atau berpandangan bahwa penghayat kepercayaan itu kan baru-baru saja gitu. Padahal pada dasarnya yang disebut dengan penghayat kepercayaan itu adalah penerus ajaran agama leluhur atau kepercayaan leluhur bangsa Indonesia, di mana di setiap etnis itu sebagian besar itu masih bertahan, walaupun dengan jumlah yang kecil, mulai dari Sumatera Utara ya di Medan sampai ke NTT bahkan ke Papua, Papua belum terinventarisir, sampai ke Maluku itu masih ada mereka. Gitu. Namun keberadaannya kan sampai sekarang masih tertutupi atau belum banyak yang terbuka karena sebagian masih beridentitas agama gitu. Namun kesehariannya tetap mereka menjalankan ajaran agama atau kepercayaan leluhurnya. Nah, kenapa kepercayaan leluhur ini, warisan leluhur ini bertahan? Itu karena satu karakter dari bangsa Indonesia gitu ya. Bahwa bangsa Indonesia itu kan punya karakter yang harmoni, tidak suka konflik, toleran dan welcome terhadap perbedaan-perbedaan, karena sejak zaman dahulu kan perbedaan itu memang real ada, dan zaman nenek moyang sudah berhubungan antar suku, antar pulau, dan di mana antar suku antar pulau itu juga terjadi perbedaan antar keyakinan, itu udah biasa. Nah, jadi terhadap perbedaan-perbedaan itu biasa, sehingga tidak ada yang namanya konflik-konflik keagamaan, konflik kesukuan itu hampir itu pasti ada faktor lain yang memicunya gitu ya. Tapi umumnya di sejarah-sejarah juga tidak banyak dengar tentang perang suku atau perang agama ya, perang keyakinan di zaman leluhur gitu. Nah, dan juga sudah bisa dibuktikan dari situs-situs peninggalan sejarah bahwa leluhur bangsa kita ini jauh sebelum Hindu Buddha masuk ke Nusantara memang sudah mempunyai agama, sudah mempunyai sistem keyakinan dan melaksanakannya peribadatannya secara sesuai dengan keyakinannya. Kita lihat misalnya di situs yang Gunung Padang, misalnya kita situs bahkan di Sulawesi Tengah, itu hampir situs-situs itu yang berumur ribuan tahun sebelum Masehi, dan bahkan yang Gunung Padang itu sampai puluhan ribu tahun sebelum Masehi, itu situs itu merupakan bukti bahwa nenek moyang kita itu melakukan ritual-ritual keagamaan. Nah, namun karena tadi sifat fleksibilitas yang harmoni tadi, yang juga sebetulnya karakter ini adalah karakter bangsa Indonesia yang asli ya, karena memang karakter ini dibentuk oleh alam. Manusia karakternya itu tidak bisa dipisahkan dengan karakter alam. Alam kita yang subur, makmur, alam kita yang ramah itu membuat manusia penghuninya juga bersifat ramah, toleran gitu. Itu banyak yang mengatakan para ahli bahwa toleransi bangsa Indonesia ini adalah satu karakter asli yang jauh sudah hidup di masyarakat kita. Seperti yang saya tadi sampaikan, kita bertemu, ada perjumpaan lintas agama, lintas
suku, lintas budaya itu sudah terbiasa sehingga tidak ada konflik masalah itu. Nah, begitupun ketika Hindu masuk, awal agama dari dunia masuk itu kan Hindu. Nah, Hindu masuk juga tidak ada cerita Hindu ditolak atau Hindu dihalangi pengembangannya, enggak. Malah dalam cerita-cerita legenda, karena memang di sejarah tidak dikatakan, bahwa leluhur kita itu menerima dengan baik, bahkan memberi ruang untuk mereka Hindu itu mengembangkan diri. Dalam cerita misalnya Aji Saka itu mereka kasih peluang itu. Tempat pendoponya dibangunkan, tempat untuk meluaskan ajarannya dipersilahkan, itu terjadi. Begitupun Buddha masuk juga dirangkul, diharmonikan. Ada potensi konflik, disinkronisasi gitu. Jadi diharmonikan, disintesiskan gitu. Terjadi itu. Nah, sehingga kata misalnya Dr. Andreas Akri itu yang ahli Sanskerta dari Italia, orang Italia, dosen di Universitas di Prancis, dia mengatakan bahwa leluhur bangsa Indonesia itu bukan animisme dinamisme. Karena kalau animisme dinamisme mana mungkin mampu untuk berhadapan dengan agama-agama dunia yang sudah mapan. Bahkan merancik sehingga menghasilkan satu sistem keyakinan baru, agama Hindu-Buddha. Hindu-Buddha yang dicampur, sintesiskan dengan agama Jawa, agama leluhur Nusantara. Jadi tidak mungkin animisme dinamisme, kata Akri gitu. Juga toleransinya. Nah, itu sehingga apa yang kalau kita lihat misalnya situs-situs atau candi-candi yang dibangun zaman Hindu-Buddha, itu juga mencerminkan perpaduan itu. Misalnya Borobudur. Borobudur itu udah ada melambangkan di situ ada Tritangtu. Tritangtu di dalam Candi Borobudur ada Kamadhatu, Rupadhatu, kosmologi asli sudah Jawa, di mana di situ dipadui misalnya ada Buana Larang, Buana Panca Tengah, dan Buana Nyungsung. Itu sistem Tritangtu tiga ketentuan gitu, karena dasar kajian dari Tritangtu itu adalah kajian terhadap diri. Di dalam diri itu ada lahir yang kelihatan, ada batin yang menggerakkan, dan ada ingsun atau aku yang menggunakan lahir dan batin. Jadi tiga sisi itu. Kemudian tadi kembali ke Borobudur, dilihat dari atas, itu melambangkan struktur dasarnya kan segi empat, di tengahnya ada satu pusat. Itu melambangkan di dalam sistem keyakinan Sunda Jawa, itu ada sistem papat kelima pancer. Itu pola itu kan diterapkan, dan itu jauh berbeda dengan yang candi-candi Buddha lainnya yang ada di luar Nusantara. Jadi banyak hal yang dicampur adukan terus, misalnya bukan campur adukan, disinkronkan, diharmonikan. Kemudian ininya, trap-trapnya, itu juga melambangkan punden berunda. Karena ada trap naik makin naik, itu adalah ciri khas dari situs-situs yang ada di Nusantara sebelum Hindu, yang disebut dengan punden berunda. Nah, itu kan diterapkan. Banyak hal yang kalau dikaji lebih dalam itu, bahwa di situ ada percampuran nilai-nilai dari ajaran leluhur dengan ajaran yang datang gitu. Nah, silang budaya ini tadi tidak menimbulkan konflik gitu, termasuk dengan Islam pada awalnya. Nah, tapi ketika Islam mulai ada gerakan-gerakan pemurnian, baru di situ terjadi ada konflik-konflik. Karena ada pemaksaan, ada penekanan gitu. Nah, itu terjadi di masa Demak dan Mataram gitu ya. Nah, awalnya itu kita tahu Hindu, Buddha atau kerajaan-kerajaan yang Majapahit dan kerajaan Pajajaran, di mana dua kerajaan besar ini sebetulnya inti dasar ajarannya, keagamannya itu adalah agama leluhur. Nah, itu kan dihabiskan. Kemudian tadi Islam masuk, zaman Demak awal sama Raden Patah tidak terjadi banyak hal, tapi ketika Patih Unus gagal mengalahkan Portugis di
Malaka, kemudian begitu pulang beliau menerapkan ajaran Islam yang ketat dan keras, gitu, sehingga banyak terjadi pembunuhan-pembunuhan terhadap tokoh-tokoh bekas tokoh-tokoh Majapahit, gitu ya. Nah, ini terjadi, kemudian terjadi saling konflik-konflik. Nah, kemudian oleh Sultan Agung Hanyokrokusumo berusaha diharmonikan. Disitulah terjadi perkawinan antara Islam dengan nilai. Sekarang ada acara suran, gitu ya. Ada acara-acara, kenapa ada hari-hari pasaran, misalnya Manis, Pon, Wage, Kliwon, gitu, ada di dalam sistem kalender kita. Itu karena adanya perkawinan tadi. Salah satu mengharmonikan ajaran Islam dengan ajaran Jawa adalah mengawinkan sistem penanggalan pada tahun 1555, gitu ya. Nah, itu yang pada waktu itu bertepatan jatuhnya 1 Muharram dengan 1 Saka yang menggunakan sistem kalender matahari. Kalau ini hijrah kan menggunakan sistem kalender bulan. Nah, pas ketemu dijadikanlah perkawinan, sehingga dirubah penanggalan Jawa pun akhirnya mengikuti hijrah menjadi penanggalan kalender matahari, kalender bulannya. Jadi itu terjadi, akhirnya ya Mataram berkembang terus, sehingga kita tahu di dalam keraton kekeratonan nilai-nilai murni asli Nusantara tetap bertahan, dan nilai-nilai agama Islam juga diterima dengan baik. Tapi kontennya, kalau kita tahu konten Jawanya itu jauh lebih tinggi. Nah, kemudian dengan Kristen, dengan Protestan, dengan Konghucu juga terjadi perjumpaan-perjumpaan, tapi kan tidak banyak diceritakan ada konflik-konflik antara keagamaan di situ. Kecuali di Indonesia Timur barangkali memang terjadi ada Kristen atau Katolik yang konflik dengan agama-agama leluhur di NTT misalnya, atau di daerah Maluku itu terjadi memang, tapi tidak besar karena memang secara unsur strategisnya juga kan tidak begitu masuk di dalam pembicaraan nasional, gitu ya, walaupun di zaman Hindia Belanda. Nah, kemudian pada waktu zaman penjajahan ini juga terus bertahan, gitu, ajaran-ajaran leluhur ini, baik yang ada di kekeratonan, kalangan menak atau kalangan priayi, maupun di kalangan abangan atau di kalangan masyarakat bawah, gitu ya, itu tetap ajaran leluhur bertahan. Walaupun Belanda juga berupaya untuk menghilangkan identitas ini, karena tahun 1898 pernah mengeluarkan peraturan pemerintah Hindia Belanda yang menyatakan perkawinan bagi penduduk Hindia Belanda yang non-Katolik dan non-Hindu itu harus kawin lewat Islam. Itu kan upaya-upaya untuk menghilangkan eksistensi dari penganut ajaran leluhur ini. Dan pola ini rupanya juga sebagian masih bertahan hingga pemerintahan Republik, gitu ya. Itu antara lain kenapa bisa bertahan. Nah, sekarang kalau kita bicara soal kontribusi, nah kita tahu tadi bahwa kalangan-kalangan yang keraton, di kalangan keraton itu banyak diisi atau banyak yang mempertahankan nilai-nilai keaslian atau nilai-nilai penghayat kepercayaan yang sekarang disebut nilai dulu kebatinan atau kerohanian. Nah, sekarang oleh negara dikategorikan kepercayaan terhadap Tuhan Maha Esa. Nah, bertahan di kelompok di keraton ini jadi keuntungannya keraton adalah bisa mempertahankan itu. Nah, begitu zaman penjajahan kan yang bisa bersekolah tinggi jadi kaum terpelajar adalah kelompok-kelompok dari keraton. Sehingga banyak pangeran-pangeran, banyak kanjeng Raden, Tumenggung segala macam tokoh-tokoh nasional yang menggerakkan awal kebangkitan nasional kan berasal dari kelompok-kelompok terpelajar yang berasal dari kalangan priai yang sesungguhnya masih menganut ajaran-ajaran leluhur, mempertahankan ajaran-ajaran agama leluhur.
Nah, kemudian setelah Budi Utomo, itu kita tahu, kemudian ada pergerakan ke Sumpah Pemuda, di situ juga di Sumpah Pemuda, tokoh-tokoh pergerakannya kan sama, orang-orang terpelajar dari kalangan priayi. Nah, tentu ini juga didukung oleh kalangan abangan istilahnya kan, kalangan abangan yang berasal dari masyarakat biasa, karena kebertahanan eksistensi penghayat kepercayaan itu di kalangan priayi dan juga di kalangan abangan. Nah, kemudian di zaman BPU-PKI, jadi Badan Penyelidik Upaya-upaya Persiapan Kemerdekaan. Nah, itu kita tahu siapa ketua BPU-PKI itu kan Dr. Kanjeng Raden Tumenggung Rajiman Wedio Diningrat. Beliau adalah tokoh kebatinan, beliau adalah tokoh kepercayaan. Kemudian ada yang lainnya, misalnya BPH Purobaya, ada BPH Bintoro, ada BPH Sastro Diningrat, ada Mr. Wongso Nagoro yang terkenal, beliau itu pernah menjadi Perdana Menteri, pernah menjadi Menteri Pendidikan. Beliau juga dikenal, Mr. Wongso Nagoro ini adalah sebagai tokoh nasional kepercayaan yang berjuang untuk eksistensi kepercayaan terus masuk menghadap ke Pak Harto pada tahun 1970 agar penghayat itu diakui secara nasional dan agar di perkawinan dan hak-hak lainnya diakui oleh negara itu Mr. Wongso Nagoro tahun 70. Kemudian ada Arya Waryaningrat, Sastro Hamidjo, banyak termasuk Mr. Iwa Kusuma Sumantri misalnya yang dari Jawa Barat. Beliau juga turunan dari keraton dari bekas Galuh gitu ya, kerajaan Galuh atau Ciamis gitu. Nah, mereka ini berperan sangat besar gitu, terhadap pembentukan dan persiapan negara Indonesia merdeka. Jadi kalau dikatakan misalnya dianggap penghayat tidak punya peran, cukup besar menurut saya peran yang dimainkan oleh para tokoh kepercayaan ini. Jadi itu. Nah, kemudian tadi ya, jadi di dalam sidang BPUPK maupun PPKI, di mana pada waktu itu kan lagi menyusun konstitusi, kan kita tahu bahwa di dalam itu terjadi dua kekuatan untuk menempatkan apakah ini negara menjadi negara agama atau negara sebagai negara kebangsaan. Di situ ada kelompok kebangsaan dan ada kelompok agama yang cukup saling berdebat keras untuk saling membawa misinya masing-masing, walaupun akhirnya disepakati menjadi negara kebangsaan. Namun juga ada kesepakatan Indonesia bukan negara agama, tapi juga bukan negara non agama itu. Jadi itu terjadi ada kompromi terjadi karena dua kekuatan itu, dan dari pihak kelompok kebangsaan itu adalah tokoh-tokoh penghayat yang banyak di sana. Jadi itu dari menjelang kemerdekaan. Kemudian setelah merdeka, di masa Orde Lama tidak ada permasalahan agama karena agama tidak dijadikan satu identitas yang wajib atau dicantumkan di dalam identitas di dalam KTP gitu ya. Dalam identitas kependudukan kan tidak perlu dicantumkan dan tidak wajib dicantumkan, sehingga tidak ada permasalahan para penghayat itu yang masuk TNI, masuk polisi, masuk ke kementerian apapun gitu, tidak ada masalah. Nah, di Orde Baru juga sebetulnya awal-awal tidak ada masalah, namun kemudian ada permasalahan belakangan setelah di periode 83 sampai 98. Nah, di masa Orde Baru itu tahun 6 yang mengangkat soal eksistensi penghayat, yang tentu itu juga hasil perjuangan seperti apa yang saya sampaikan tadi bahwa Mr. Wongso Nagoro dan kawan-kawan menghadap ke Pak Harto waktu tahun 70. Akhirnya pada tahun 1973 negara mengeluarkan GBHN 1973-1978, GBHN pertama. Nah, di mana di GBHN pertama itu mengakui
kesetaraan antara kepercayaan dengan agama. Di situ masuk. Dan kepercayaan itu masuk di dalam kelompok bidang agama. Itu tahun 73. Kemudian 1974 muncul Undang-Undang Perkawinan, di mana di situ juga setelah PP-nya keluar tahun 75 dan aturan-aturan teknis lainnya, di situ berhak para penghayat melangsungkan perkawinan dengan cara kepercayaan. Itu berlangsung sejak PP-nya keluar itu sampai ke 80-an awal itu lancar. Namun di tahun 1978 misalnya mulai ada gugatan-gugatan atau pernyataan-pernyataan bahwa kepercayaan itu bukan agama, bahwa kepercayaan itu tidak kehilangan haknya untuk beragama. Nah, sehingga ada sedikit ramai pembicaraan politik gitu ya di kalangan itu antara yang mempermasalahkan antara agama dan kepercayaan. Sehingga keberlangsungan perkawinan tadi yang sudah lancar, di KTP lancar, mulai ada gangguan di tahun 83. 83 itu 82 awalnya itu mulai ada yang tadinya di kantor catatan sipil bisa melangsungkan perkawinan mulai dihilangkan. Nah itu berlangsung, akhirnya sama sekali tidak bisa dilaksanakan di seluruh Indonesia adalah 1990, tidak bisa. Nah termasuk untuk ikut bersumbangsi, berkontribusi di dalam TNI maupun Polri, tidak bisa lagi masuk. Nah itu problem yang dihadapi. Dan kemudian di masa reformasi juga itu masih berlanjut, gitu ya. Awalnya malah di tahun 78 itu Pak Harto mengeluarkan bukan Pak Harto, di zaman Pak Harto ada TAP MPR tentang Eka Prasetya Pancakarsa, di mana Eka Prasetya Pancakarsa itu menyatakan memang kepercayaan bukan agama, gitu. Kepercayaan itu sebagai budaya, namun punya kedudukan yang setara dengan agama, itu di Eka Prasetya Pancakarsa tahun 78 TAP MPR. Dan itu di tahun 99 itu dihapuskan. Nah, itu berarti menghilangkan memotong peluang-peluang penghayat mulai terjadi juga di masa reformasi. Nah, kita berjuang begitu tahun 2000-an gitu dengan ada waktu itu ada konsorsium catatan sipil, saya juga dengan saudara-saudara yang dari Cigugur, Bu Dewi, Pak Jati waktu itu juga kita berjuang bersama memperjuangkan perkawinan ini. Akhirnya keluar Undang-Undang Perkawinan tahun 2006. Bukan Undang-Undang Perkawinan. Undang-Undang Administrasi Pendudukan tahun 2006. Di mana di situ dibolehkan perkawinan secara kepercayaan. Kemudian PP-nya keluar tahun 2007. Nah, cuma identitas belum boleh, gitu ya, masih strip atau dikosongkan. Dan dengan perjuangan kita terus bersama, gitu ya, memperjuangkan agar identitas juga kita boleh, akhirnya kan keluar keputusan MK tahun 2017, gitu ya. Itu yang bahwa kepercayaan juga harus dicantumkan di dalam KTP. Nah, itu dari sisi identitas. Dan dari sisi untuk peluang bela negara tadi dari tahun 80 pertengahan 80-an sampai ke selesai Orde Baru, kemudian di awal reformasi sampai ke tahun 2017 pun gitu keluar keputusan MK itu penghayat masih belum diperbolehkan untuk terlibat bela negara menjadi polisi atau menjadi tentara. Nah, karena alasannya itu tidak beragama, gitu. Itu problemnya, gitu. Nah, kemudian akhirnya kita perjuangan karena putusan MK itu berhasil, gitu ya, keluar. Akhirnya untuk polisi sudah bisa. Sekarang untuk masuk ke polisi dengan melamar sebagai identitas agamanya adalah kepercayaan sudah diperbolehkan sampai sekarang sudah lancar. Yang untuk masuk TNI yang masih problem. Oke, Bapak. Terima kasih. Jadi persoalan untuk bela negara gitu. Jadi bukan tidak punya ini ya, Pak ya. Masyarakat penghayat juga punya peran dan kita juga ingin terus berkontribusi dalam bela negara. Jadi begitu, saya kira mungkin agak panjang tapi ya karena cerita ya. Terima kasih Pak. Luar biasa sih.